Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, sebelum kita masuk untuk linknya kita semuanya sama ya, jadi hanya satu link itu aja. Dan jadwalnya Ana nggak ngasih tahu lagi setiap pekannya karena mungkin terlalu sering ya. Jadi nggak usah dikasih tahu lagi, jadwalnya kita tetap. Jadi kalau libur nanti Ana kasih tahu. Kalau libur Ana kasih tahu. Jadi kalau misalkan nggak dikasih tahu libur berarti kita tetap masuk ya, tetap masuk. Jadi hari Senin, Selasa, sama Kamis jam 8 sampai jam 9 insya Allah tetap ketika tidak ada pemberitahuan libur gitu ya. Jadi Ana nggak ngasih tahu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Ana ulangi lagi. Untuk linknya tetap satu ya. Jadi yang link yang kemarin dikirim itu bintangin biar tidak lupa, atau mungkin disimpan di mana silakan. Itu saja. Kemudian untuk jadwalnya kita tetap setiap hari Senin, Selasa dan Kamis pukul 20.00 jam 8 malam. Jadi ketika tidak ada pemberitahuan, Anda nggak ngasih tahu lagi setiap harinya ya. Jadi setiap misalkan hari Senin kasih tahu, Selasa kasih tahu nggak. Mungkin paling pekan depan gitu baru kasih tahu gitu ya. Kalau untuk satu pekan ini, jadi setiap pekannya mungkin hanya satu kali ngasih tahu pada hari Senin saja untuk mengingatkan. Untuk Selasanya dan Kamisnya nggak usah dikasih tahu lagi. Jadi jadwalnya kita tetap setiap jam 8 malam. Gitu. Iya. Dan linknya tetap satu ya, itu saja linknya, itu saja, nggak ganti-ganti insya Allah. Dan ketika libur nanti Anak kasih tahu. Berarti kalau nggak ada informasi libur, berarti tetap masuk. Baik, kita teruskan. Kita murojaah dulu. Semalam ketika ada pertanyaan masmuk, apa jawabannya? Kaifa haluk? Khair, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita tambah di al-hiwar as-tsani, hiwar kedua. Nih. Hiwar kedua, halaman selanjutnya ya. Terusan yang kemarin. Masih at-tahiyyatu wat ta'aruf, masih salam dan perkenalan. Masih perkenalan, ini masih bab perkenalan, satu bab ini yaitu at-tahiyyah dan ta'aruf. Dengarkan lagi suaranya. Oke. Dengarkan suaranya, silahkan di mute mic-nya biar suara dari sistem nggak terganggu. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثاني الحوار الثاني. ألف، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن dengarkan sekali lagi. جاء دورك. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثاني الحوار الثاني. ألف، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم،
باكستاني؟ وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. Oke, sekarang والآن ikuti. جاء دورك. انظر Ikuti tanpa mic ya. واستمع Ikuti tanpa mic dulu. وأعد. السلام عليكم. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. من أين أنت؟ Min aina ant? أنا من باكستان. Ana min Pakistan. هل أنت باكستاني؟ Hal anta Pakistani? نعم أنا باكستاني. Na'am, وما ana جنسيتك Pakistani. أنت؟ Wa ma jinsiyatuka ant? أنا تركي. أنا من تركيا. Ana Turki. Ana min Turkiya. أهلا وسهلا. Ahlan wa sahlan. Baik. Sekarang dengarkan sekali lagi, kemudian nanti ikuti dengan mic. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن جاء Oke. دورك. Sekarang ikuti, silakan buka mic-nya ya. Ikuti, silakan buka mic-nya. Nanti di stop di sini, stop biar kedengaran semuanya. انظر واستمع وأعد. Oke, buka tutup ya. Nanti ketika berbicara buka, kemudian ketika selesai tutup. السلام عليكم. Iya. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. من أين أنت؟ Min aina ant? أنا من باكستان. Ana min Pakistan. هل أنت باكستاني؟ Hal anta Pakistani? Nah, نعم أنا باكستاني. ayo. Naam, ana Pakistani. Nah, وما جنسيتك أنت؟ wa ma jinsiyatuka ant? Nah, sekarang satu baris, dengarkan. أنا تركي. أنا من تركيا. Ya. Ana Turki. Ana min Turkiya. أهلا وسهلا. Ahlan wa sahlan. Nah, baik. Iya. Sekarang untuk akhwatnya, al-hiwar as-tsani. Baik, dengarkan lagi ya. Dengarkan lagi. Kita bisa langsung ikuti nanti. Karena sama dengan yang atas, beda sedikit saja. Dengarkan dulu sekali. الحوار الثاني. باء. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. والآن Oke, sekarang ikuti dengan buka mic silahkan ya. Buka mic. جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. Ya. Assalamualaikum. وعليكم السلام.
Waalaikumsalam. Naam. من أين أنت؟ Min aina anti? أين أنت؟ Anti? Anti. Naam. أنا من مصر. Ana min Misr. أنا من مصر. Naam. هل أنت مصرية؟ Hal anti Misriyah? أنت مصرية. Naam. نعم أنا مصرية. Hayya. Naam. أنا Ana Misriyah. مصرية. وما جنسيتك أنت؟ Wama jinsiyatuki anti? Sekarang satu baris. أنا سورية. أنا من سوريا. Ana Suriyah. سوريا. Ana min Suriya. Nah, أهلا وسهلا. ahlan wa sahlan. Iya, taib. Sentuh. Taib. Sekarang praktek dulu ya. Sebelum jelasin kita praktek. Bagusnya kita praktek dulu. Prakteknya untuk yang akhwat aja ini ya. Yang perempuan aja. Jadi yang al-hiwar asani yang bawahnya, yang gambar perempuan pakainya. Taib. Kita dari lihat namanya. Kemarin praktek dari atas, sekarang kita dari bawah. Dari Bu Yanti Naam, Ustaz. dengan Bu Win. Silakan Bu Yanti yang duluan. Sesuai nas dulu aja ya, sesuai nas. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti min Misriyah? Hal anti Misriyah? Hal anti Misriyah? Naam. Ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki an? Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Ana min Suriya. Ana min Suriyah. Ahlan wa sahlan. Taib, ahsantum barakallahu fikum. Taib. Terus Bu Vivi. Afan, Bu- nggak ngikutin, skip dulu. Oh, taib, taib. Enggak apa-apa. Bu Leli. Siap? Bu Ferika, silakan. Bu Leli duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam. Ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Nah, ahsantum taib. Terus Bu Qolilah dengan Bu Leni, silakan. Siapa yang jadi Maryam? Bu Qolilah pertama, silakan. Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam. Ana Misriyah. Wa ma jinsituki ant? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Taib, ahsantum taib. Terus Bu Agita. Bu Agita dengan anak ayah, Bu. Ya, Ustaz. Silakan. Ana siap Ustaz. Bu Vivi siap? Ya. Taib, silakan dengan Bu Vivi. Silakan Bu Agita pertama, kemudian Bu Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misriyah. Min Misr. Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam. Ana min Misriyah. Ana Misriyah. Ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuka anti? Wa ma jinsiyatuki? Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min
min Suriah. Ana min Suria. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Iya, teh. Santuma. Coba sekarang ikuti ya. Sekarang ikuti suara anak. Coba. Jelaskan suaranya ketika berbicara. Nah, bahasa Arab ini ya, pentingnya ketika berbicara itu makhrajnya panjang pendeknya itu dibawa. Kecuali ujung-ujungnya, harakat ujungnya disukunkan nggak masalah gitu ya. Tapi panjang pendeknya penting. Baik, sekarang ikuti coba semuanya. Ayo. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina an? Min aina Ana min Misr. Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Anti ya. Na'am, ana Misriyah. Na'am. Ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki ant? Ana Suriyah. Ana Suriah. Ana min Suria. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Iya, teh. Sekarang kita jelaskan. Di panjang pendeknya ketika berbicara bahasa Arab panjang pendeknya penting, makhrajnya juga penting. Kecuali harokat akhirnya boleh disukunkan, nggak masalah. Sini al-hiwar tsani, hiwar kedua, dialog kedua. Hiwar artinya dialog. Ungzur wastami' wa'id. Nah, kalimat ini selalu diulang-ulang. Ungzur artinya lihatlah, wastami' dan dengarkanlah, wa'id dan ulangilah. Sini ada Muhammad dengan Syarif. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang udah kemarin. Kemudian sekarang min aina anta. Ini ya. Min aina anta. Dari mana kamu? Baik. Kalau untuk perempuan berarti tinggal min aina anti, gitu ya. Gampang. Jadi min aina anti. Kalau untuk perempuan tinggal diganti anta dengan anti. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan kemarin. Min aina artinya dari mana? Min aina artinya dari mana? Ini ya, min aina artinya dari mana? Jadi tinggal diganti domirnya. Ini antanya kalau untuk laki-laki, anti kalau untuk perempuan. Di min aina anta, dari mana kamu laki-laki? Min aina anti, dari mana kamu perempuan. Ketika bertanyanya perempuan kepada perempuan berarti anti, ketika bertanyanya kepada laki-laki anta. Kemudian jawabannya ketika pertanyaan min aina berarti jawabannya ana min, gitu ya. Jawabannya ana min artinya saya dari. Jadi min ini artinya dari. Ana min, saya dari misalkan Pakistan. Ini Pakistana, fathah ya harokatnya. Pakistan artinya Pakistan. Pakistan artinya Pakistan. Bacanya tetap ba gitu ya. Naam, pakai ba. Ya. Pakistan. Jadi ana min Pakistan, gitu ya. Pakai ba. Pakistan. Ana min Pakistan. Tapi tulisannya walaupun ujungnya disukunkan, dia tulisannya nunnya fathah. Pakistana. Gitu. Jadi Pakistan. nah, Ini Pakistan juga apa Pakistan? apa? Kalau terjemah nanti Pakistan. Kalau terjemahan Pakistan biasa. Bahasa Indonesia. Pakistan. Iya. Jadi ini ana min Pakistan, saya dari Pakistan. Jadi Pakistan. Hal anta Pakistani. Nah, perhatikan sini. Hal artinya apakah ya? Hal artinya apakah? Apakah? Oke, perhatikan sini. Ini Pakistani. Pakistani. Nah, tadi Pakistan ya. Tadi Pakistan. Pakistanu. Baik. Asalnya Pakistanu gitu ya. Pakistanu doma. Baik.
ini negaranya. Pakistan ini negaranya. Jadi negara Pakistan gitu ya. Ini negara Pakistan. Pakistan. Baik. Kalau kita bagi dua ya. Kalau Pakistani, ya, Pakistani ini tinggal ditambah ya ujungnya ya dan huruf akhirnya dikasrohkan. Nunnya ini tadinya dikasrohkan. Pakistan. Nunnya kasrohkan ditambah ya nisbah. Ini namanya ya nisbah ya. Pakistaniyun. Kalau ada ya begini, Pakistaniyun, ada ya nisbah, ini orangnya. Ini orangnya. Kita tulis di sini laki dulu ya, laki. Nah, tulis laki. Dan ini berarti nanti ke sini. Orang Pakistan, itu maksudnya. Orang Pakistan. Maksudnya apa orang Pakistan? Warga negara Pakistan gitu ya. Warga negara Pakistan. Jadi kalau Pakistani ini berarti warga negara Pakistan. Dan ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki ini. Oke. Kalau untuk perempuannya gimana? Kalau untuk perempuan tinggal ditambah tak marbutah ujungnya. Ya. Ujungnya setelah ya ini, ya yang tadinya tanwin, domah 2, dipathahkan, kemudian ditambah tak marbutoh. Jadi begini. Kelihatan nggak kalau di sini? Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Yang penting ujungnya. Tulisan depannya sama dengan atas. Nah, nunnya kasroh, ya nisbahnya yang tadi tanwin. Ingat ya, tasdidnya jangan dilupakan. Jadi pathahkan, kemudian ditambah ujungnya tak marbutoh. Ini untuk perempuan. Jadi kalau untuk laki-laki Pakistaniyun, iya. Jadi kalau untuk perempuan Pakistaniyah. Ada perempuannya. Ada perempuannya, ada tak marbutohnya. Itu menunjukkan perempuan. Jadi kalau tadi Pakistan ini artinya negara Pakistan, negaranya ya, nama negaranya seperti Indonesia, negara Indonesia gitu. Kalau Pakistani ada ya-nya dan tidak ada tak marbutohnya, ini untuk warga negara Pakistan atau orang Pakistan dan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal ditambah tak marbutoh, Pakistaniyah gitu. Paham? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Paham? Tak marbutoh. Paham ya? Ustaz, ya. Silakan. Kalau itu belakangnya dibaca Pakistaniyun gitu, niatun gitu, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Iya, sama saja ya. Pakistaniyatun boleh ya. Tapi ketika berbicara lebih baik itu disukunkan saja. Ya, disukunkan. Dan dua-duanya benar ya. Tidak salah, tidak. Cuman ketika berbicara biasanya kita itu ketika berbicara bahasa Arab itu ujungnya harokatnya dihilangkan, sukunkan semuanya. Gitu. Jadi Pakistaniyah. Iya, jadi kelihatannya enak kayak gitu. Contoh yang lain misalkan tadi ya. Misalkan tadi Misr. Iya, Misr ya. Nih. Tulis di sini. Misr. Salah tulisannya sebentar. Ganti. Misru. Nah, kita bagi dua. Untuk laki-laki atas ya, untuk laki-laki atas, kemudian perempuan. Baik, kalau untuk laki-laki tadi tinggal ditambah apa nih? Misrnya tinggal ditambah apa? Ya, ya. Iya. Nah, tulis di sini ya-nya ini. Ya tasdid. Ingat, ya tasdid. Ya. Ya tasdid. Kemudian Misr berarti tinggal ditambah
tinggal ditambah ya bertasdid. Nah, udah. Ingat huruf terakhirnya dikasrohkan ya. Menjadi misriyun. Misriyun. Nah, kalau untuk perempuan tinggal ditambah ya tasdid dan tak marbutoh ya. Dan tak marbutoh. Misriyun. Iya, baik, ini kita tulis di sini. Ya tak marbutoh ini. Ya tasdid fathah tak marbutoh. Boleh ini. Ini untuk perempuan. Misriyah. Atau kita biar tidak bingung. Jangan begini nulisnya. Untuk laki-laki ini tambah ya saja. Untuk Tasdid. perempuan tasdid ya. Ah, Tarmat betul. Untuk perempuan ini saya tasdid plus tak marbutoh. Jadinya apa? Misriyah. Misriyah gitu ya. Misriyatun. 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 Misriyah. Berarti kalau Misr ini negara Mesir, kalau Misri orang Mesir laki-laki, kalau Misriyah orang Mesir perempuan. Paham? Ada pertanyaan? Enggak. Ya, paham. Paham ya? Insyaallah. Ya. Baik. Kalau Indonesia, misalkan nih negara kita, di sini nggak ada Indonesia. Indonesia boleh dibaca Indonesia atau Andonesia, boleh ya? Boleh kasar, boleh. Orang Arab seringnya mengucapkan Andonesia, bukan Indonesia ya. Oh, Indonesia. Mereka mengucapkannya Oh, boleh. Andu, boleh, Itu boleh. bukan nggak salah masalah. ya, Ustaz. Nggak salah. Baik. Indonesia. Ya. Indonesia. Indonesia. Tulisannya begini. Indonesia. Ya. Indonesia. Perhatikan sini. Ini ujungnya huruf ya, panjang ya. Maka ada sedikit perbedaan. Nggak berbeda sebenarnya, tinggal dibuang aja alifnya. Oke, berarti kalau untuk laki-laki menjadi Indonesia. apa? Naam gitu ya. Jadi ya-nya, ya ini nih tadi fathah langsung dibikin ya nisbah. Jadi Siyun. Nah, gitu ya. Indonesiun. Kalau perempuan berarti apa? Indonesia. Nah, Siyatun gitu ya. Siyatun ini kepanjangan, kelebihan gigi. Ini buang satu. Nah. Siyatun. Bisa ini? Bisa ya? Berarti kalau iya, Indonesia ini negara Indonesia, kalau Indonesi berarti orang Indonesia laki-laki, Indonesiatun berarti warga negara Indonesia perempuan. Ada pertanyaan sini? Katanya Ustadz, Silakan. kalau itu depan itu bisa tahu pakai hamzah atau itu gimana? Oh, maksudnya alifnya itu pakai hamzah atau tidak gitu ya? Iya. Bagus pertanyaannya. Dan ini penting sekali. Penting sekali. Iya. Pakai hamzah. Baik. Tidak, ya. Ini. Semua yang berbunyi pakai hamzah. Betul. Semua yang berbunyi pakai pakai hamzah kecuali Ya. hamzah wasl. Kecuali hamzah wasl. Yes. Gitu ya. Jadi gini. Jadi ada 3 alif, bentuk alif. Ada 3 bentuk alif, 1, 2, 3. Gitu ya. Ada 3 bentuk alif. Ini kalau di Quran Indonesia, bentuknya begini aja. Taib. Kalau di Quran Indonesia ataupun di mana saja, buku bahasa Arab, buku bahasa Arab atau Quran Utsmani, semuanya. Kalau dia berharokat, begini ya. Nah, misalkan iya, fathah, dhamma atau kasroh, ini bukan alif namanya. Dia bukan alif namanya, tapi hamzah. Ya, hamzah. Dia hamzah. Berarti kalau fathah, dhammah, hamzahnya di atas. Kalau kasroh, hamzahnya di bawah. Gitu. Jadi walaupun ada hamzahnya dan tidak ada hamzahnya, hanya bentuk alif saja, itu di Quran Indonesia, dia hamzah. Ya. Intinya kalau alif berharokat, dia hamzah. Gitu ya. Kalau alif berharokat, dia hamzah. Itu pertama. 1. Yang kedua, hamzah wasl dan alif.
bedanya hamzah wasl dan alif. Kalau di Quran Utsmani kita sudah tahu bahwa tandanya adalah kepala shad. Ya. Kalau saat Iya, tapi kalau di Quran Indonesia itu nggak ada. Nggak ada. Makanya bagaimana cara yang membedakannya? Gampang. Ini. ada sukunnya. Iya, hamzah wasl dia selalu di depan. Depan ya. Ingat ya. Jadi hamzah wasl selalu di depan. Oke. Kalau alif itu di tengah dan akhir, gitu ya. Tengah dan akhir. Jadi kalau ada di tengah, ya, di tengah dulu, di tengah dan akhir. Sebenarnya ini harus menguasai ilmu imla ya. Taib. Tadi hamzah wasl dia hanya berada di depan. Kalau adanya di tengah dan di akhir dia alif. Nah, Alif, ya. dia alif. Nah, sekarang kalau hamzah ini yang ada berharokat di mana tempatnya? Kalau ini di depan, tengah dan akhir, itu ya. Kalau yang ini. Jadi kalau yang ini dia di depan, di tengah dan akhir. Ini dia di mana saja? Kalau hamzah qata namanya, hamzah yang berharokat dia di depan, di tengah dan di akhir ada. Terus bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya gini. Tadi kalau hamzah wasl dengan alif itu bedanya kalau hamzah wasl hanya di depan, kalau alif di tengah dan di akhir. Nah, sekarang bagaimana membedakan hamzah qata yang ada harokatnya dengan alif? Bedanya kalau tidak ada harokatnya, ingat itu ya. Kalau tidak ada harokatnya dia alif. Bukan hamzah. Itu namanya. Kalau nggak ada harokatnya ya, ingat nih, dia beradanya alifnya ada di tengah atau di akhir dan tidak ada harokatnya. Maksudnya tidak ada harokat, tidak berdoma, tidak fathah, tidak kasroh. Itu alif namanya. Alif Berarti ya. ya, itu namanya alif. Ya. Iya, hanya tanda panjang itu alif. Ya, fungsinya mat. Yang kedua, ketika dia berada di depan. Nah, ini bedanya dengan hamzah qata dengan hamzah qata dengan hamzah wasl ya. Perhatikan, hamzah wasl ciri yang pertama ini berkaitan dengan sorof nih ya. Berkaitan dengan sorof. Karena ketika misalkan ada harokatnya, kalau di Quran Utsmani jelas karena tidak ada harokatnya hamzah wasl ya. Tapi kalau di Quran Indonesia atau di buku-buku lain itu susah. Pertama, hamzah wasl dia bergandengan dengan alif lam. Ya, Jadi kalau ada alif lam, yaitu alifnya itu hamzah wasl, bukan alif. ya, huruf setelah. Iya, dia bergandengan dengan alif lam. Ya, alif lam. Yang kedua, Ya, huruf setelahnya. hamzah wasl dia berada di fi'il amr. Di fi'il amr, ingat, yang terdiri kata kerja yang terdiri dari 3 suku kata. Ini nanti dibahas di sorof, akan jelaskan nanti insyaallah ya. Ya, Tuh. Kemudian hamzah wasl juga terletak di kata kerja bahasa Arab yang terdiri dari 5 sampai 6 suku kata, berada di fi'il madinya, berada di masdarnya dan berada di fi'il amrnya. Insyaallah lebih jelasnya di sorof nanti. nanti. Insyaallah ya, Bukan di lagi sorof. sorof. Nanti dibahas lagi insyaallah. Tapi itu untuk hamzah wasl. Insyaallah tahu nanti. Nah, sekarang intinya kalau hamzah qata dia ditulis hamzahnya, makanya kenapa nih Indonesia dia ada hamzahnya? Karena dia hamzah qata, bukan hamzah wasl. Kenapa Gitu ya. dibilang koto, Ustaz? Apa? Kenapa dibilang koto? Bukan qata. Koto. Nah, Koto. qata'un. Kotoun. Nah. Kotun. Nah, kalau ngomongnya biasanya qata gitu. Kita ngucapinnya biasanya begitu, qata, hamzah qata. Bukan qata ya, bukan qata. Qaf pakai qaf. Qata'un. Iya. Itu. Ya, jadi hamzah qata, hamzah wasl dan alif itu. Aslinya. Baik. Insyaallah nanti lebih jelasnya untuk hamzah wasl ini ya, karena hamzah wasl agak panjang pembahasannya, harus tahu kaidah-kaidahnya. Kita di kelas sorof insyaallah. Baik, kembali lagi ke sini untuk Indonesia, kemudian Indonesi dan Indonesia. Paham nggak ini bentuknya seperti ini? Paham bentuknya itu. Paham ya? Tapi tanya lagi boleh, Ustaz? Silakan. Kalau untuk penulisannya ini, Uh-huh. yang bukan Quran, kita Nah. ikut kaedah yang biasa tertulis di Quran Arab atau Madinah atau Indonesia?
Indonesia Pak Ustaz. Yang sudah tahu imla, itu pasti penulisannya seperti ini. Seperti yang Ana tulis. Makanya ingat ya, yang Ana tulis, Ana sesuaikan dengan imlanya. Kalau dia alifnya ada hamzah, Ana tulis hamzahnya. Nah, Gitu. Ustaz. Iya. Jadi kalau Ana tidak mengacu ke Quran Indonesia. Jadi ngacunya Ustaz. Ya. ke imla. Ya. Iya, ke imla dan lebih tepatnya itu ke Quran Utsmani. Ya. Nah, Ustaz. Baik, ada lagi yang lainnya? Silakan. Tidak ada, tapi kalau tidak ada, paham? Paham ini paham? Insyaallah paham. Insyaallah paham. Baik. Sebentar. Silakan. Kalau ya sukun itu apakah bacanya agak berbeda dengan dia sebenarnya ya sukun itu ada tasydidnya gitu Ustaz. Kayak baca isri di Pakistani dengan kita kalau kita ngomong ismi gitu Ustaz, sebenarnya ada bedanya nggak sih? Oh iya, beda ya. Seperti Misri ini ada ya-nya, dia bertasdid gitu kan. Ya, tapi dia kalau kan ketika dibaca kan sukun gitu kan. Ketika dibaca sukun karena wakaf itu maksudnya. Bagaimana bedanya? Apakah ismi ya sukun asli dengan Misri ya yang ada tasdidnya dan dia sukun juga karena diwakafkan? Beda enggak bacanya? Beda. Kalau ismi hanya panjang, itu menunjukkan panjang. Kalau Misri ini bukan panjang, tapi bacanya dinabarkan, ditinggikan suaranya. Iya. Jadi Misri, nah gitu ya. Makanya tadi juga apa? Ana Misri. Gitu. Iya, bukan ana Misri, bukan, tapi ana Misri, tekan. Ana Pakistani. Nah, gitu. Kayak gitu. Itu ya. Jadi dinabarkan, tinggikan suaranya. Baik, ada lagi? Seperti ini ya, Indonesia, itu. Tekan ujungnya. Ditekan. Silakan, ada lagi pertanyaannya sini. Paham? Paham ya? Berarti Anda ulangi lagi ya. Pakistan ini negaranya. Pakistani orang Pakistan laki-laki, perempuan tinggal ditambah ta marbuthah Pakistaniya. Misru negara Mesir, laki-laki Misri, orang Mesir, laki-laki Misriya, orang Mesir, perempuan. Indonesia, negara Indonesia. Indonesia ini laki-laki, warga negara Indonesia. Indonesia, warga negara Indonesia, perempuan. Oke, kita teruskan. Hal anta Pakistani. Nah, karena di sini anta kan, jadi Pakistani untuk laki-laki ya. Seandainya nanti anti berarti Pakistaniyah gitu ya. Bisa ya? Insyaallah. Baik. Hal anta Pakistani, apakah kamu Pakistani, warga negara Pakistan gitu ya. Warga negara Pakistan, atau kita sebutkan orang Pakistan. Maksudnya orang Pakistan adalah warga negara Pakistan gitu ya. Kewargaannya Pakistan. Naam, naam artinya iya. Naam artinya iya. Yang tidak tahu kosakatanya tanyakan ya, jangan malu-malu. Misalkan naam nggak tahu artinya, tanyakan saja. Jangan malu-malu. Nggak masalah. Naam artinya iya. Ana Pakistaniyun, gitu ya. Ujungnya Pakistaniyun. Ana Pakistani. Ya, saya warga negara Pakistan. Kemudian untuk bertanyanya, jadi misalkan kamu orang mana? Maksudnya orang mana? Kamu berkewargaan apa? Gitu ya. Jadi pertanyaannya wama jinsiyah. Jinsiyah ini artinya warga negara. Warga negara ya. Jadi wama ma ini artinya apakah? Tuh kan ada hal apakah, ma juga apakah. Nanti banyak pertanyaannya ya. Jadi ma ini juga apakah, wa-nya dan ya. Wa-nya dan. Ma apakah? Dan. Iya. Apakah atau apa ya? Sesuainya apa di sini ya? Sesuainya apa di sini bukan apa. Jadi apa gitu aja. Apa jinsiyah sampai tak ya, sampai tak. Jinsiyatu ini artinya kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Panjang banget ya. Kewarganegaraan. Kak, laki-laki, ingat ya kemarin nih. Kak, laki-laki ingat itu, kan selalu begitu. Kalau perempuan berarti ki, iya ini perempuan.
Jadi wama jinsiyatuka artinya dan apa kewarganegaraanmu, gitu ya. Atau wama jinsiyatuki dan apa kewarganegaraanmu perempuan. Kalau anta laki-laki, kalau anti perempuan, gitu ya. Di wama jinsiyatuka anta atau wama jinsiyatuki anti dan apa kewarganegaraanmu. Nah, gitu ya. Dan apa kewarganegaraanmu? Kemudian di sini ana Turki. Nah, tekan ya, ditekan, tidak dipanjangkan. Ana Turki bukan, tapi ana Turki, tekan ya-nya. Ana Turki berarti apa nih? Warga negara. Warga negara Turki. Taib, Turki ini untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan berarti Turkiya. Turkiya. Nah, ahsantun. Nah, gitu ya. Turkiyatun. Tinggal tak marbutoh. Itu gampang. Itu Turkiyatun. Ini perempuan. Di ana Turki. Ana orang Turki. Ana min Turkiya. Hati-hati nih ya. Ini nggak ada tasdidnya. Ya, jadi ana min Turkiya. Jadi saya dari Turki, dari negaranya Turki, gitu ya. Turkiya. Ya. Perbedaannya gini, perbedaannya gampang. Kalau antara ana dan Turkinya ya, ada minnya diselangi dengan min, itu berarti setelahnya negaranya. Setelahnya negaranya. Kalau tidak ada minnya seperti ini, itu berarti warganya, orangnya. Warga negara. Orangnya, iya, warga negaranya. Gitu. Ya, nah. Jadi ana Turki, ana min Turkiya. Saya orang Turki, saya dari Turkiya. Ana Indonesi, ana min apa? Ana Indonesi, ana min Indonesia. Indonesia. Ana Misri, ana min Misria. Misri. Misr. Oh, Misr. Ana min Misr. Iya. Misr. Baik, coba. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Ana Pakistani. Ya, kalau perempuan Pakistaniya, gitu ya. Paham? Paham ya? Baik. Jadi kalau ada minnya ya, itu negaranya. Kalau tidak ada, berarti warga negaranya. Kita pahami secara bahasa Indonesia aja. Min itu artinya dari. Kalau ana min, berarti saya dari. Kalau saya dari, nggak mungkin. Saya dari warga negara Indonesia. Paham ya? Maksudnya saya dari negaranya, gitu. Tapi kalau saya warga negara Indonesia. Nah, gitu. Baik. Ada pertanyaan sini? Ahlan wa sahlan terakhir. Ahlan wa sahlan artinya marhaban. Oh, selamat datang. Iya. Marhaban. Jadi ketika ada yang mengucapkan ahlan wa sahlan, kita jawab marhaban atau ahlan bika, marhaban bika, boleh, silahkan. Ya, mau apa saja. Ahlan bik. Iya, kalau perempuan berarti ahlan biki gitu ya. Kalau laki-laki ahlan bika. Kalau perempuan ahlan biki atau kalau banyak kan ahlan bikum. Marhaban bikum. Nah, gitu kan. Marhaban ya syahrul Ramadan. Gitu. Artinya selamat datang bulan Ramadan. Ini ada pertanyaan di sini? Mengenai pertanyaan ma tadi Ustaz. Ma? Apa? Boleh apa? Iya. Siapa boleh juga enggak? Bukan, kalau siapa itu man. Kalau kita nanya kemarin itu Mas Muki itu apa nama? Taib, ya. Taib, Anda jelaskan ini ya. Perhatikan sini. Mas Muki ya. Mas. Iya. Mas Muki, gitu ya. Mas Muki atau Mas Muka sama saja ya. Artinya apa kemarin? Siapa? Siapa Namamu. Siapa namamu? Ya, siapa namamu. Tapi ini berkaitan dengan bahasa yang sama ya. Siapa namamu. Yang dipertanyakan adalah siapanya. Siapa ini arti dari kata ma ini ya. Iya, arti dari kata ma. Ma. Asal artinya itu adalah bukan siapa. Kalau kita kembalikan ke bahasanya, itu bukan siapa, yaitu artinya apa. Apa. Ini asal artinya. Jadi apa namamu? Itu sebenarnya yang asli itu gitu. Tapi kenapa sekarang siapa?
Kenapa sekarang siapa? Ini karena diambil dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, iya, disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Itu terjemahan Indonesianya. Iya. Siapa gitu ya. Tip, Anda pertanyaan sini. Ma, dan man. Bedanya ya. Ma dengan man. Kalau ma ini menanyakan untuk yang tidak berakal. Tidak Oh, berakal, gitu ya. Tidak berakal. Tip. Man ini untuk yang berakal. man, tulisannya Berakal. gimana? Iya, man untuk yang berakal. Berakal. Oh ya, man. Ini pembahasan sama dengan bahasa Inggris. Kenapa sekarang bukan man ismuka? Pertanyaannya, ketika menanyakan siapa namamu, yang ditanyakan ini orangnya atau namanya? Namanya. Namanya ya. Namanya, paham ini? Anda ulangi, jelaskan nih. Nih, jelaskan, perhatikan ya. Bowin dulu salah paham di sini. Hati-hati Ya, ya. oh, ya. Man untuk yang berakal, tapi nama itu tidak berakal. Iya, makanya gitu. Nah, perhatikan sini. Perhatikan kalimat ini. Siapa namamu? Jangan dilihat artinya siapa ya. Artinya adalah ma asalnya. Apa? Iya. Tuh. Nah, siapa namamu? Ketika kita mengatakan, bertanya kepada orang, siapa namamu? Yang ditanya itu orangnya atau nama orangnya? Nama orangnya. Namanya ya. Masya Allah. Taib. Jadi yang kita tanya itu adalah namanya, gitu kan? Ya. Taib, paham ini? Paham. Insya Allah Taib. paham. Kalau paham sekarang, nama itu kira-kira berakal atau tidak? Nama netral ya, tidak berakal. Nama nggak berakal. Nama tidak berakal, makanya pakainya ma, gitu ya. Taib. Paham itu? Ini sama dengan bahasa Inggris pembahasannya ya. Kenapa bahasa Inggris itu what is your name? What's your name? Iya, bukan who is your name. Itu kan? Wah, iya. Iya, sama dengan bahasa Inggris. Sama dengan bahasa Inggris. Penjelasannya juga sama, alasannya juga sama. Cuman ketika bahasa Indonesia jadinya siapa namamu? Ya karena itu kita ke bahasa Indonesia. Tapi kalau aslikan mungkin ke bahasa aslinya itu apa namamu? Itu yang lebih tepatnya. Tapi paham itu kenapa menggunakan ma bukan menggunakan man? Ya. Paham ya? Ma tidak berakal. Iya, karena namanya ya, yang ditanyakan namanya, dan nama itu tidak berakal. Maka kalau tidak berakal, pakainya huruf ma pertanyaannya, bukan man. Oke, nanti insya Allah kita akan ada. Ilmunya. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Mahada, apa ini? Iya, mahada gitu ya. Ketika kita mengatakan mahada, pasti ininya itu yang ditanyakan itu yang tidak berakal. Nah, ketika mahada, nah seperti ini ya. Mahada, pasti ininya itu yang ditanyakan yang tidak berakal. Tapi kalau mau yang menanyakan yang berakal berarti man hadza gitu. Man hadza. Nah, gitu ya. Ini kita menanyakan untuk yang berakal. Gitu. Ke binatang berarti enggak sah ya? Enggak, binatang tidak berakal. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan di sini. Hiwar yang ini untuk laki-laki. Jelas? Insyaallah jelas. Insyaallah jelas. Baik, kalau jelas kita terus ya. Jadi artinya ahlan wa sahlan tadi apa ya? Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Selamat datang. Iya, ahlan wa sahlan artinya selamat datang ini ya. Anda tulis di bawah. Ahlan wa sahlan sama dengan marhaban, sama dengan ahlan bika atau ahlan biki atau marhaban bikum, boleh. Ya. Artinya selamat datang. Kan kalau misalkan ada yang tamu ke rumah, ahlan gitu, marhaban gitu kan. Itu artinya apa? Selamat datang, kita menyambut. Selamat datang. Ada lagi yang tidak tahu artinya, silahkan tanyakan. Nanti dijawabnya apa Ustaz? Ini. Jadi ahlan wa sahlan kita boleh menjawab ahlan bika atau marhaban bika itu. Atau marhaban saja atau ahlan saja boleh. Itu jawabannya. Jadi ahlan wa sahlan, ahlan gitu. Ahlan bika, ahlan bika. Ya, marhaban gitu. Itu jawabannya. Baik.
Ada lagi pertanyaannya di sini? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita ke hiwar untuk akhwatnya. Sini Maryam dan Zainab. Nanti kita akan belajar nih kenapa Maryamnya itu domahnya 1. Zainabnya domahnya 1. Dan Maryam ini nggak akan menemukan dalam Al-Quran atau buku bahasa Arab dia kasroh. Dan Zainab nggak ada kasroh. Di Maryamu, Maryama. Zainabu, Zainaba. Ibrahim juga dalam Al-Quran nggak akan menemukan Ibrahim kasroh. Jadi hanya ada Ibrahimu, Ibrahima. Apa alasannya? Alasannya insya Allah di kelas Nahu. Di kelas Nahu akan dijawab. Salah ya? Ya. Baik. Ya, terus assalamualaikum waalaikumsalam. Kemudian min aina anti. Nah ini sama ya kayak atas. Jadi kalau yang atas min aina anta untuk laki-laki, ini untuk perempuan berarti min aina anti, dari mana? Min aina artinya dari mana anti kamu perempuan? Ana min Misra. Ana min Misra. Saya dari Mesir, dari negara Mesir. Kemudian hal anti, apakah kamu misriyatun gitu ya. Misriyatun, apakah kamu warga negara Mesir gitu ya, atau apakah kamu orang Mesir? Naam, ya, ana misriyatun. Ya, saya warga negara Mesir. Wa ma jinsiyatuki anti. Nah, ini untuk perempuan jinsiyatuki. Dan apa kebangsaanmu ya? Dan apa kewarganegaraanmu? Ana Suriyatun, saya Suriyah, saya warga negara Suriah. Ana min Suria. Ini nggak ada tasnya ya, Suria gitu. Ini Suria, artinya Suria. Artinya Suria, Suriah ya. Bahasa Indonesia apa? Suriah apa Suria? Suria, ya. Suria. Apa tuh? Suria atau Suria? Taib. Ana suriyatun. Perhatikan sini, suriyatun. Ini untuk siapa? Laki-laki perempuan? Perempuan. Kalau untuk laki-laki berarti gimana? Apa? Suriyun. Tinggal dibuang tak marbutohnya, gitu ya. Tinggal dibuang tak marbutohnya, kemudian ya-nya ditanwinkan domah. Jadi suriyun itu. Bisa cara merubahnya? Bisa ya. Baik. Ini misriyah. Kalau laki-laki berarti misriyun. Nah, misriyun. Baik. Ada pertanyaan di sini? Gampang ya, insya Allah. Silahkan, ada pertanyaan? Tinggal melancarkan bicaranya. Iya, tinggal melancarkan bicaranya. Sekarang berarti kita praktek bicaranya. Nah, di mana tulisnya? Yang pertama, malam ini kita mendapat tambahan kosakata yaitu min aina. Min aina. Min aina. Ini antanya tinggal diganti ya nanti. Anta, anti, antum, antuma, antunna, gitu. Jadi sharaf, tahu domir di sharaf itu huwa huma hum sampai ana nahnu? Iya, itu ya. Tinggal diganti itu. Jadi siapa yang kita tanya? Ketika kita bertanya misalkan banyak laki-laki berarti min aina antum. Dari mana kalian? Kalau perempuan min aina antunna. Dari mana kalian perempuan? Tuh, kalau misalnya banyak murid di sekolahnya tuh ya. Sekolahnya tinggal tanya min aina antum. Min aina antunna. Kalau 2 orang min aina antuma. Ya. Kalau misalkan nahnu misalkan nanya kepada kita sendiri. Min aina nahnu, dari mana kita? Misalkan nggak tahu ya. Gitu. Berarti min aina anta atau anti. Kemudian jawabannya ana min gitu ya. Jawabannya di sini. Ana min. Ya. Kita ganti warnanya. Warna putih. Ana min ini jawabannya. Ana min. Nah, ketika ana min artinya saya dari gitu ya. Saya dari. Saya dari. Berarti ini di sini kita kalau sekarang nih pelajaran sekarang itu nama tempat. Nama tempat.
Nama tempat. Kalau negara pakai negara gitu ya. Ini nggak mesti negara saja nih. Kita ngambil yang lain nggak masalah. Ya. Misalkan min aina anta atau min aina anti. Ana minal madrasah, minal bait misalkan, atau min Indonesia kalau negara, min Pakistan, min Misr, min Suriah, min Saudiyah. Kalau tempat misalkan minal hamam, minal ghurfah atau minas suq. Nah gitu. Intinya nama tempat isinya ya di sini. Kemudian yang kedua, hal ini untuk menegaskan ya. Hal anta atau anti. Hal anta atau anti. Kalau negara berarti Misriyah gitu ya, atau Suriyah gitu. Di sini berarti Misriyah contohnya perempuan ya, ini Misriyatun. Ini berarti menunjukkan warga negaranya. Ini warga negaranya. Warga negaranya. Orangnya maksudnya. Warga negaranya. Jawabannya na'am. Na'am, jawabannya na'am. Na'am artinya iya gitu ya. Na'am ana titik misalkan ya, Misriyah gitu ya. Na'am ana Misriyah. Kalau pertanyaannya Misriyah berarti na'am ana Misriyah. Kalau misalkan tidak berarti jawabannya la misalkan ya. La ini artinya bukan gitu ya. Bukan atau tidak ya. Bukan atau tidak. Ana Indonesia misalkan. Ana Indonesia. Indo tulisannya kayak di atas tadi. Indonesiatun. Ana Indonesiatun. Ini kalau perempuan ya. Jadi ketika misalkan ada yang bertanya, hal anti Misriyah, apakah kamu warga negara Mesir? Sedangkan kita misalkan warga negara Indonesia, berarti jawabannya la, tidak atau bukan. Ana Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Kemudian satu lagi pertanyaannya ini. Ma jinsiyatuk. Ma jinsiyatuk. Apa kewarganegaraanmu? Apa kewarganegaraan ini? Pertanyaan ini yaitu ma ke bawah ya. Jinsiyatuk. Jinsiyatuk. Ma jinsiyatu. Ka laki-laki, ki perempuan. Apa kewarga negaraanmu? Apa kewarga negaraanmu? Ini putus-putus tulisan. Kewarga negaraanmu ya, negaraanmu. Pahami. Berarti pertanyaannya sekarang min aina anta, kemudian ana min titik hal anta Misriyah, ma jinsiyatuk, 3 pertanyaan ini. Berarti 2 malam ini kita sudah mendapat 5 pertanyaan. Masmuk, kaifa haluk, min aina anta, hal anta Misriyah atau Indonesia, ma jinsiyatuk. Paham? Bisa dirangkum? Insyaallah paham. Insyaallah ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Itu yang kita praktekkan. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Cukup? Cukup ya, cukup ya. Iya. Cukup. Takut udah mumet. Baik. Sampai sini berarti untuk prakteknya ada 5. Ingat, yang pertama Anda nanti tulis di grup. Masmuk, kaifa haluk, min aina anti, hal anti Indonesia, ma jinsiyatuk. Itu nanti insyaallah kita tulis di grup dan kita praktekkan. Tapi untuk malam ini berarti kita cukupkan. Insyaallah hari Kamis kita ketemu lagi ya dengan jam yang sama, jam 8. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.